Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini Sabtu 10 Mei 2025. Saya barusan selesai melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban saya. Di setiap selesai subuh itu saya harus mengajar. Dan Masya Allah, terus menghantui perasaan dan pikiran adalah kita ini rasa-rasanya saya teristimewa ya, melakukan perintah Allah berupa salat dengan ikhlas itu sepertinya belum lama ya, di usia-usia yang sebenarnya ya muda, cuman merasa ya karena kita lakukan segala hal ini karena hidup di lingkungan yang baik ya, di pendidikan orang tua yang ketat, lalu kemudian di sekolah yang dipilih orang tua juga sekolah-sekolah agama ya, karena saya mulai dari madrasah ibtidaiyah, MTS, lalu kemudian selanjutnya sampai alhamdulillah strata 1, strata 2-nya. Maka Masya Allah, itu pun jika dilihat dari keikhlasan dan kekhusyuan ya, ini juga Masya Allah, itu yang kemudian menghantui perasaan. Dan ternyata juga keadaan ini tidak cuma saya ya, tapi juga mungkin kawan-kawan dan saudara-saudara yang lain. Maka ini yang kemudian mendorong saya untuk membuat video ini menjadi peringatan, karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan fadzakir inna fa'atidz dzikra tanfa'ul mu'minin, beri peringatan karena peringatan itu bagi orang-orang beriman itu sangat berguna. Maka Masya Allah, jika berkenan bisa dengarkan, kalau tidak pun tidak masalah. Yang penting saya ingin mengingatkan diri saya dan saudara-saudara sekalian untuk semakin berhati-hati lagi dalam kehidupan kita. Karena Masya Allah, kegelisahan akan masa lalu ya, kita senantiasa minta ampun atas dosa dan kesalahan masa lalu, tapi kan ini haknya Allah, mau diterima atau tidak diterima itu urusannya Allah, haknya Allah. Maka sebagai saudara yang sesama beriman dan bentuk dari rasa cinta saya kepada saudara-saudara semuanya, sebagaimana mungkin saudara juga mencintai saya ya, karena anjuran Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman kalian sampai kalian mencintai saudara kamu itu sama seperti mencintai dirimu sendiri. Maka bentuk rasa cinta ini sebagai peringatan untuk diri saya dan saudara sekalian ya, Masya Allah, kita ini dalam keadaan sadar akan haknya Allah untuk kita, yakni beribadah kepadanya ya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, tanpa mempersekutukannya. Maka Masya Allah, bahkan penyesalan itu tidak akan pernah datang di depan, penyesalan datang di belakang. Bahkan di surat Al-Munafikun ayat 10 Allah gambarkan ya, orang-orang menyesal setelah kematian datang kepada mereka, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan berinfaklah kalian sebelum datang kepada kalian ajal, lalu kalian minta agar diundurkan, agar bisa bersedekah ya. Di situ disebut bersedekah, maksudnya adalah beramal. Maka penyesalan ini tentu datangnya di belakang dan tidak ada gunanya. Maka sebagai bentuk agar tidak menyesal, kita saling mengingatkan di depan bahwa saudaraku, kematian itu pasti datang, pasti datang. Tidak, dan kalau juga sudah ditetapkan waktunya, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Ya, Allah sebutkan juga fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Maka saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang bijak, orang-orang cerdas adalah orang-orang betul tahu diri bahwa dia pasti mati dan dia harus menyiapkan bekal. Allah sebutkan lagi di Al-Quran, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ayat ini menjelaskan tentang urusan perbekalan di haji, tapi juga sekaligus bisa diambil juga tentang kembali kepada Allah. Itu kita tidak mungkin tangan kosong, kita harus bawa bekal, dan Allah sebutkan bekal sebaik-baiknya bekal itu bekal takwa. Maka wahai saudaraku, Masya Allah, saya betul-betul dihantui betul perasaan takut, gelisah. Jangan sampai kemudian dosa-dosa kita tidak diampuni Allah dan amalan-amalan kita yang terbatas sedikit.
Masya Allah. Maka hendaklah kita takut kepada Allah dan kita menyiapkan bekal sebaik-baiknya ya, wahai saudara. Dan insya Allah semoga kematian datang kepada kita itu dalam keadaan urusan dunia kita selesai. Ya, jangan sampai kemudian kematian datang, kita masih mencita-citakan sesuatu yang belum kita selesaikan, kita kerjakan. Alhamdulillah ya. Apalagi di usia seperti kami, usia 50 tahun ya, itu usia yang dekat dengan lubang kubur ya, dengan kematian. Maka kita betul-betul menyiapkan diri. Dan kematian itu datang juga misterius ya. Kita ingin agar tua, tapi memang Allah menghendaki kematian bagi sebagian orang, bahkan masih anak-anak meninggal, di masa-masa produktif, usia produktif meninggal. Ya, maka dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Ansar Liang, ya, ini saya berada di depan taman ya, dan saya bikin video ini sebagai bentuk dari rasa cinta saya kepada saudara untuk saling mengingatkan dan lakukan perkara-perkara yang baik, yang kemudian perkara-perkara yang oleh Nabi itu disebutkan sebagai lompatan kebaikan. Ya, contoh kita mengajari orang kebaikan, lalu kemudian kebaikan itu diamalkan, maka kita mendapatkan pahala yang dia lakukan sebagaimana anjuran kita ya, tentu dari Al-Quran dan Sunnah ya, tidak bisa kita karang-karang gitu ini ya. Maka dia mendapatkan pahala atas amalannya dan kita juga mendapatkan pahala juga tanpa dikurangi pahala dia ya. Atau kita menitipkan sesuatu dan harta ya, bicara tentang harta, Masya Allah, harta itu punya kita manakala kita dapat memakannya dengan memakai pakaian dari harta kita, lalu kemudian kita dengan cerdas memanfaatkan harta kita, kita gunakan untuk sesuatu yang, jika sesuatu itu menjadi amal, menjadi pundi-pundi kebaikan kita di sisi Allah. Ya, ini apa, harta yang kita titipkan untuk contoh seperti pembangunan masjid ya, ada untuk pembangunan pondok pesantren, atau untuk membantu sebagai investasi pendidikan untuk anak-anak yatim dan duafa, yang selama dia memanfaatkannya maka kita terus dialirkan pahala, apakah kita hidup ataupun kita mati ya. Makanya Rasulullah sebagai penutup ya, sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza mata ibnu adam inqata amalu illa min thalathin. Apabila mati satu anak Adam, yakni kita, maka terputus seluruh amalan. Tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa ngaji, tidak bisa ikut majelis ta'lim, tidak bisa berhaji ya, kecuali 3 ya, sedekah jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sesuatu dari harta kita yang kemudian dimanfaatkan oleh manusia, maka akan terus mengalir pahala kepada kita walaupun kita dalam kubur atau kita sudah mati. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat ya, kita mengajari seseorang dengan ilmu agama, dengan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan agamanya, maka mengalir juga pahala kepada kita walaupun kita mati. Dan anak soleh, ini yang sedang kami bangun pondok ini untuk melahirkan anak-anak yang soleh. Tentu tidak bisa 100% ya, pasti ada sebagian dan sebagian yang lain. Tapi kami berusaha dengan semaksimal mungkin agar pesantren bisa melahirkan anak-anak soleh yang terus mendoakan orang tua dan mendoakan orang-orang yang senantiasa membantu pendidikannya, membantu kehidupannya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menyadarkan kita akan kehidupan ini, dan pasti kita akan mati itu, dan kita mempersiapkan ke amalan-amalan syariat agama berdasarkan Al-Quran Sunnah untuk bekal hidup kita untuk selama-lamanya nanti di zaman yang abadi, yakni di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.